Amin. 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Sion, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Ayat yang ke-6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Semua ulangi perkataan itu, 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lebih kuat lagi semuanya, 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Sekarang lebih mantap lagi, taruh tangan saudara di dada saudara. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Amin. Dari 3.000 tentara Israel, saudaraku, semuanya lari ketakutan. Tinggal 600 orang saja. Mereka semua ketakutan. Kenapa? Karena musuh mereka 30.000 kereta kuda, 6.000 tentara berkuda, dan pasukan berjalan kaki tidak terhitung banyaknya. Alkitab berkata mereka gemetar, mereka takut, mereka berserak-serak, sehingga mereka semuanya sembunyi. 600 itu semuanya sembunyi di kaluk batu, di gua-gua, bahkan di sumur-sumur dan di perigi-perigi. Dalam keadaan yang demikian, tinggal di sana, Alkitab berkata pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang, mari kita tinggalkan tempat kita ini, mari kita naik ke atas gunung itu, mari kita naik ke atas bukit itu, mari kita menyeberang. Saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup karena iman, yang pertama, poin yang pertama yang saya mau sampaikan, iman itu dimulai dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Semua berkata sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku, Yonatan, dia membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Setiap kali mendaki sebuah gunung, setiap kali naik ke atas sebuah bukit, itu berbicara untuk mencari Tuhan. Amin. Sebab saudaraku, dalam perjanjian lama Abraham harus naik ke atas sebuah bukit, saudaraku, yang tinggi untuk mengorbankan Ishak. Saudara melihat Elia naik ke atas gunung, ada yang namanya bukit Tuhan. Musa naik ke atas gunung Tuhan yang namanya Sinai. Kemudian Besaleel membangun satu mesbah korban di Bukit Gibeon, bukitnya Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Yonatan berkata, ayo kita naik ke atas, ayo kita menyeberang. Dan Alkitab berkata, saudara, kalau saudara baca di sini mungkin saudara nggak mengerti. Di situ ada ujung bukit batu di sini, di situ ada bukit batu di sana, di sebelah utara bukit batu. Maksudnya apa? Kenapa ada ayat yang keempat dan ayat yang kelima menjelaskan itu adalah medan yang harus ditempuh oleh Yonatan sebelum dia sampai ke perkemahan Filistin. Dan sebelum dia sampai ke perkemahan Filistin, untuk dia
kalau saudara membaca semua komentari akan berkata bahwa tempat itu menunjukkan tempat yang sukar, menunjukkan bukit yang tajam, batu-batu yang licin, sesuatu yang sukar untuk ditempuh hanya dengan berjalan kaki tanpa peralatan. Saya mau berkata kepada saudara, itu sebabnya iman. Tanpa iman, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, sebab barang siapa mau percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ada kata di situ sungguh-sungguh mencari Allah, dan kalau saudara sungguh-sungguh mencari Allah, saudara tahu bahwa Tuhan akan memberi upah kepada orang yang mencari Dia. No. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sungguh-sungguh secara rajin mencari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Artinya apa saudaraku? Artinya ibadah saudara, iman saudara harus mulai dari hati saudara sungguh-sungguh. Dan untuk mencari Tuhan, itu sukar, karena Tuhan itu tidak dilihat. Amin. Iman itu mempercayai Tuhan yang tidak terlihat. Tetapi dengar saudara-saudaraku, faith is to believe what we do not see. But the reward for this faith is to see what we believe. Haleluya. Iman adalah mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempercayai bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya adalah saudara akan mendapatkan upah dari yang saudara tidak lihat. Haleluya. Kuncinya adalah faith, sungguh-sungguh. Kalau saudara membaca Webster Dictionary, saudara akan tahu bahwa salah satu definisi dari faith itu loyalty. Loyalty itu adalah satu hubungan yang loyal kepada Tuhan, yang seringkali menunjukkan relationship kepada Tuhan. Itu sebabnya dari faith muncul kata faithful, yang artinya setia, yang artinya loyal, yang artinya sungguh-sungguh. Begitu saudara-saudara. Jadi kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus ibadah sungguh-sungguh. Kita harus seperti Yonatan, sekalipun saudara bukit batu itu tinggi, sekalipun winter tetap kita usaha ibadah, sekalipun winter kita tetap bangun pagi membaca firman, sekalipun itu sudah malam capek tetap kita berdoa kepada Tuhan, sekalipun hujan kita tetap usaha keluar dari rumah, kita tetap kita datang ibadah. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat usaha manusia yang sungguh-sungguh. Dia bukan Tuhan yang buta, Dia melihat. Kalau engkau bersungguh-sungguh mencari Dia, engkau akan mendapatkan upah. Apa yang engkau tidak pernah lihat, itulah yang engkau akan dapatkan. Apa yang tidak pernah engkau dengar, itulah yang engkau terima. Apa yang engkau cari, itulah yang engkau dapat. Yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.